Jadi kita sudah mempressure dari awal sampai sekarang, Dinas Pendidikan harus punya big data pendidikan. Karena lucu kalau kita tidak punya data yang valid dan bisa dipercaya, terpercaya. Bahasanya teman-teman, kita kan darurat tiga dosa besar pendidikan mamanya. Mamanya satu sekolah tiba-tiba ada kepala sekolah, dua kepala sekolah, itu kan menjadi lucu. Kenapa? Ya karena data tadi itu enggak. Saya bilang pengisian Dapodik itu bukan tidak benar, sudah benar. Cuman tidak jujur, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat PWI, kita berjumpa kembali di PWI Talk, dan di hari ini kita akan bincang-bincang banyak seputar dunia pendidikan di Kabupaten Sumeneb bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hari ini saya bersama Ketua dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Mulyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Terlihat segar mukanya Pak ya. Segar sekali, habis wudhu mungkin ya, atau habis oh ya. Oke, santai aja ya Pak ya. Iya dong, kita menghadapi dunia pendidikan di Kabupaten Sumeneb ini memang harus santai Pak. Santai. Iya, banyak orang yang kurang paham tentang apa sih tugas dan wewenang dari DPKS itu sendiri. Karena yang mungkin orang awam tahu dunia pendidikan ya dinas pendidikan gitu. Nah, apa sih sebenarnya tugas dan wewenang dari DPKS ini? Ya. Tugas dan wewenang kita itu ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 bahwa kita itu ya bertugas untuk menghimpun, menganalisis, kemudian memberikan rekomendasi. Karena kita ada di kabupaten, maka rekomendasinya ya kepada Bapak Bupati. Jadi kita menghimpun semua, masukan, keluhan, semualah tentang pendidikan. Kemudian kita analisis, dan hasil analisis kita berikan kepada Bapak Bupati kita sebagai rekomendasi tentang apa aja yang terlihat dalam dunia pendidikan. Berarti di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb seperti itu? Tidak juga. Seperti apa? Ya kita kalau di bawah Dinas Pendidikan kita sejajar lah dengan mereka. Karena fungsinya kan ya untuk kemajuan pendidikan itu kita kan bisa memberi arahan gitu loh ke Dinas Pendidikan. Kalau bawahnya kan nggak mungkin gitu. Jadi sejajar lah, jangan bukan. Jadi pada garis koordinasi. Oh gitu. Ya, kita dengan Dinas Pendidikan setara. Gitu loh. Jadi ya apapun kita bisa berikan masukan, pengawasan, itu nanti bagian dari fungsi kita kepada dunia pendidikan, dan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah itu tadi. Gitu Mbak Gita. Aturannya seperti apa Pak? Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb ini harus seperti ini, seperti itu, seperti apa contohnya? Ya, banyak, umpamanya ada hal-hal, umpamanya kasus-kasus kekinian, ya kita bisa langsung turun menggali data sendiri, kemudian menganalisis, mengkaji dari data-data itu, baru kemudian kita memberikan rekomendasi. Nah, hari ini bagian dari wewenang Dewan Pendidikan. Jadi tugasnya itu Dewan Pendidikan itu harus menyampaikan seluruh aktivitasnya itu kepada masyarakat. Bisa melalui media, mass media, baik cetak maupun online. Ya sekarang. Jadi ini kami sangat berterima kasih teman-teman sudah mau beri kesempatan, kan ini bagian dari tugas kami di sini gitu loh, untuk melaporkan jangan-jangan Dewan Pendidikan hanya ada nama, nggak ada aktivitas gitu loh. Ya gitu kira-kira. Ya, tadi katanya DPKS juga membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, nah, betul. Contohnya seperti apa? Mungkin ada program-program yang diunggulkan dari DPKS sendiri? Begini, kita itu kan pada hal-hal yang positif akan selalu mendukung. Kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan pasti kita dukung, support. Karena itu bagian dari fungsi kita. Cuman kita juga tidak segan-segan ketika ada hal-hal yang kurang baik, kita akan menegur dan memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, itu catatan-catatan kritis kita kepada pihak-pihak terkait. Nah, contoh umpamanya, hari ini di dunia pendidikan kita umpamanya ada banyak lah kemarin tentang regrouping umpamanya. Ada sekolah yang kemudian tiba-tiba di regrouping dan
Ada beberapa lembaga yang kemudian datang ke sini. Pak Dewan, tolong kami, umpamanya ini loh. Ya kenapa? Ya tiba-tiba kami tidak ada apa namanya? Tidak ada Pemberitahuan kan? pemberitahuan, tiba-tiba sudah ada SK tentang bahwa sekolah kami di regrouping ke lembaga yang ini gitu loh. Nah, kita fasilitasi. Kita kaji dan kita hadirkan dinas pendidikan, kita panggil. Ya akhirnya kita pertemukan. Oh ini loh, perspektifnya gini. Jadi kenapa harus itu dilakukan dan mekanismenya sudah jalan atau enggak? Bahwa regrouping itu tidak serta-merta itu loh. Ya cuman ketika itu kemudian kita dalami ternyata ada. Oh, ada miskomunikasi dari pihak kepala sekolah dengan seluruh bagian-bagian terkait umpamanya di lembaga itu. Kalau satu itu program yang terfokuskan itu apa? Begini, Dewan Pendidikan itu ini juga amanah peraturan pemerintah sih sebenarnya. Ini bagian dari instrumen untuk untuk menguatkan peran serta masyarakat. Nah, kita itu kan Dewan Pendidikan ini adalah lembaga mandiri yang terdiri dari beberapa unsur di masyarakat. Nah, kami sadar bahwa 11 orang di Dewan Pendidikan tingkat kabupaten itu tidak cukup untuk mengcover seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Dan mujur juga ada peraturan pemerintah juga yang mengatur tentang komite sekolah. Nah, di sekolah itu ada juga peran masyarakat melalui komite. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada periode ini. Salah satu fokus utamanya itu adalah ya kita menguatkanlah peran komite sekolah itu pada sekolah. Biar tidak hanya terkesan komite itu menjadi badan stempel umpamanya. Badan stempel kepala sekolah itu, atau hanya dijadikan komite diperlukan ketika mau akhir tahun atau awal tahun. Ayo kumpulkan wali umpamanya. Kita mau tarik biaya umpamanya. Itu komite sering yang dimanfaatkan itu loh. Ya, walaupun itu boleh memang. Jadi komite salah satunya memang menginisiatif, cuman peran-peran yang lain tidak dimaksimalkan. Ini sayang kan? Nah, makanya kami 3 tahun berjalan di periode ini, kita coba penguatan itu secara berkesinambungan terus dilakukan. Jadi dari tur ke masing-masing komite di tingkat kecamatan, tahun kemarin kita ada FGD khusus untuk penguatan komite, maunya di tahun 2023, di tahun ini kita mencoba tata kelola komite itu biar lebih efektif dan efisien. Kita sudah di beberapa kecamatan kita sudah membentuk forum komunikasi komite sekolah. Ini dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi tadi itu. Jadi di kecamatan kota umpamanya ada pengurus. Nah, biar tidak hanya di struktur birokrasi, kayak ada kepala sekolah, ada K3S umpamanya, ada MKKS. Jadi komite kan putus. Nah, ini biar kemudian ada sharing informasi bagaimana mengelola, mengawasi, mendukung sekolah umpamanya, ya perlu ada semacam paguyuban itu, dan ini menjadi hal yang menjadi prioritas kita di periode ini. Itu sementara untuk internal ya. Untuk yang kaitannya dengan dinas pendidikan umpamanya dalam penguatan pendidikan kita diskusi di awal-awal itu memetakan persoalan pendidikan secara keseluruhan. Dari tenaga pendidik, dari kualitas mutu tenaga pendidik, dari sarana dan prasarana umpamanya. Akhirnya kita punya satu kesimpulan. Kita harus memulainya semua problem itu kita mulai dari perbaikan data, big data. Jadi kita sudah mempressure dari awal sampai sekarang, dinas pendidikan harus punya big data pendidikan. Karena lucu kalau kita tidak punya data yang valid dan bisa terpercaya. Data tenaga didik kita berapa, tenaga kependidikan kita berapa mamanya. Kemudian siswa kita berapa. Kita kan amburadul harus diakui. Jadi makanya masih sering dijumpai ada siswa siluman umpamanya. Ada namanya, enggak ada namanya. Walaupun sekarang sudah mulai terminimalisir umpamanya. Sudah ada setoran. Contoh terakhir itu di tahun 2023 kemarin itu, raport pendidikan kita itu sangat merah. Salah satu faktornya itu karena memang ada sekitar 8.000
8.000 masyarakat kita itu yang tidak putus sekolah, yang tidak berpendidikan. Nah itu digali, dicari, dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dicari mungkin ada data ganda di sistem yang ada di Dinas Pendidikan dengan Kemenak umpamanya. Karena memang, nah ini juga perlu kita sampaikan, Dewan Pendidikan itu tidak hanya fokus di sekolah. Madrasah itu juga menjadi bagian dari Iya, bentuk tanggung jawab kita juga. Cuman memang lagi-lagi kenapa hari ini selama ini kayaknya kita lebih fokus ke lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan umpamanya. Karena lagi-lagi kita memang sangat terbatas waktu dan SDM itu loh. Jadi memang saya bilang ya ini kan ada hukum Pareto yang bisa kita pakai ke teman-teman itu. Jadi menyelesaikan masalah 80 dengan 20 umpamanya. Jadi kita fokus saja dulu ke Dinas Pendidikan, nanti secara bertahap kita berharap madrasah juga akan memperbaiki diri gitu. Itu Mbak Gita. Okay. Nah, kemudian untuk persoalan yang sedang dihadapi DPKS untuk beberapa waktu ini seperti apa sih yang terjadi gitu? Ya kita begini, bahwa supply data yang kita inginkan itu masih belum, walaupun umpamanya ya mohon maaf seperti yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini di dunia pendidikan umpamanya, yaitu kita menganggap itu bagian dari kesalahan personal oknum yang itu akhirnya berdampak pada lembaga umpamanya. Nah ini kita kalau hal-hal kayak gitu ya kita terus melakukan pengawasan, kita coba turun langsung dan mempreser untuk segera mengambil keputusan. Kita ke Pak Bupati, ke Pak Sekda juga sempat bersurat terkait hal-hal yang krusial hari ini itu. Bahasanya teman-teman kita kan darurat tiga dosa besar pendidikan namanya. Yang salah satunya itu adalah tentang pelecehan namanya. Nah ada 3 hal kan, 3 dosa besar pendidikan itu, jadi bullying, perundungan itu, kemudian kekerasan seksual dan intoleran. Nah kalau intoleransi ini mungkin di kita mungkin tidak terlalu parah. Ya cuman pada kasus yang kedua ini lagi boomingnya di kita, dan kita minta ya harus tegas, biar ini menjadi punishment dan pembelajaran berharga kepada semua pihak untuk berpikir ulang lah. Mikir gitu loh, untuk melakukan hal-hal yang dianggap dalam tanda kutip kurang etis itu dan kurang baik. Kemudian gitu. Sudah ada solusi atau penanganan? Ya, sudah. Setiap pemanggilan, pembinaan, pemeriksaan kita sudah mendapatkan tembusan berita acara dari Dinas Pendidikan, dan kita memang minta itu. Kalau tidak memberikan ya kita yang akan manggil ini. Karena kita punya hak juga untuk langsung manggil. Kayak ada berapa, ya kita tidak di beberapa ada orang kepulauan kemarin laporkan juga ada pelecehan kayak gitu. Ya kita panggil pihak-pihak terkait itu. Ya kehadiran kita benar-benar menjadi bagian instrumen bagaimana kualitas pendidikan itu lebih baik lagi. Maka ya kita terus mempreser itu sampai rekomendasi kita benar-benar dilakukan dan dieksekusi oleh Pak Bupati itu loh. Berarti kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, 3 dosa besar tadi yang Bapak sebutkan gitu ya. Itu berarti dari DPKS sendiri fokus kepada oknum korban, pelaku, atau dari pihak sekolahnya itu? Seperti apa? Kita sama jalan lah, bahwa secara personal ya kita oknum kita lakukan itu untuk menggali lebih jauh apa yang menjadi akar permasalahannya yang melatar belakangi lah. Tapi pada sisi yang lain ya kita selalu melakukan, ingat kita sampaikan tadi bahwa kita kan tidak hanya menghimpun tapi menganalisis. Nah menganalisis itu bisa kita lakukan sendiri tapi juga berbarengan dengan semua pihak-pihak terkait. Contoh, kita baru aja kemarin umpamanya kita duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, dengan dinas sosial, Dinas Pendidikan, ada bagian Kapolres juga yang fokus di bidang kekerasan itu. Ya kita duduk bincang bareng, diskusi bareng, mencari, dan kita mendatangkan
K3S, MKKS, komite umpamanya, dan semuanya punya peran untuk memberikan saran, masukan, saran, dan itu ada di kita analisis. Jadi tidak hanya hasil diskusi secara verbal kayak gini, tapi juga masukan langsung secara tertulis dari semua yang hadir, kita akan himpun itu untuk menganalisis. Ini untuk mencari ke depan agar tidak terulang lagi seperti apa itu loh. Begitu. Kalau dari DPKS sendiri ini, bagaimana DPKS menilai tentang akses pendidikan, kualitas, dan infrastruktur? Ya, secara umum sudah, ya saya bahasakan lumayan lah. Lumayan, walaupun kenapa lumayan, karena memang ada banyak sisi yang perlu kita masih terus lakukan perbaikan. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi aja itu, Mbak, nggak usah fasilitas yang lain. Kalau fasilitas sarana dan prasarana mungkin ya Mbak sendiri sudah paham bagaimana ketimpangan sekolah di daratan dengan kepulauan umpamanya, itu sudah sama-sama tahu. Hal yang penting aja umpamanya mulai dari data dulu. Ayo, Dinas Pendidikan itu punya big data. Big data ini apa? Banyak fungsinya. Jumlah siswa kita itu di masing-masing sekolah berapa, jumlah tenaga pendidik kita itu berapa, yang SN berapa, yang masih honorer berapa, sudah berapa tahun di sana, jabatan fungsionalnya sudah nyampe di mana. Itu kan kalau ada sistem enak. Jadi ketika ada regulasi mutasi umpamanya nggak akan salah penempatan. Umpamanya satu sekolah tiba-tiba ada kepala sekolah, dua kepala sekolah, itu kan menjadi lucu. Kenapa? Ya karena data tadi itu dia datanya nggak bagus itu. Kalau data bagus pasti sudah ketahuan loh. Oh ini kepala sekolah A, ini sudah masuk periode tahun terakhir. Berarti ini kalau masih bisa diperpanjang, monggo diperpanjang umpamanya. Kalau enggak, ya ini harus di rolling kemana, dimutasi kemana, itu kan kalau ada data enak itu. Nah contoh umpamanya juga ada PLT. PLT itu kan sampai berapa periode nggak jelas, melampaui aturan-aturannya umpamanya. PLT kepala sekolah bertahun-tahun jadi PLT. Ketika kita turun ke kepulauan, ke daerah sekolah-sekolah, itu bilang, Pak Dewan ini kita sampai kapan itu loh jadi PLT? Sampai nggak jelas perpanjangan berapa kali. Ini lagi-lagi kan saya bilang ke Pak Bupati harus ada data. Kita ke Komisi 4 namanya di DPRD sering menyampaikan, ayo dukung. Nggak tahu, silakanlah. Kita tidak punya wewenang untuk penyedia bagaimana data itu menjadi bagus, enggak. Cuman kita pingin itu ada. Ayolah, silakan studi banding lah Dinas Pendidikan, Dewan umpamanya dari carilah yang paling bagus itu data itu di mana, dicari, dipelajari. Dan kita bilang ke Pak Bupati, ya ayo kalau memang mau memulai pendidikan itu bagus ya harus itu dulu. Baru nanti yang lain nyusul. Kalau semuanya sudah terekam, namanya kan luar biasa. Ada di big data tadi itu kan luar biasa. Mungkin ada target dari DPKS sendiri, dari Dinas Pendidikan harus melakukan... kita sudah sering bilang. Dulu kita, ya berapa kali ini pergantian kabit sudah. Kita target, sudah janji sendiri maunya 3 bulan Pak Ketua, Pak Dewan, nanti kita setelah tunggu itu nggak ada. Ya kita sampaikan Pak Bupati bahwa hanya janji kosong gitu loh. Kita sampaikan Pak Bupati, kita kan punya agenda triwulanan dengan Pak Bupati. Jadi tiap 3 bulan itu, di awal kami dikukuhkan itu sudah berkomitmen 3 bulan, kalau tidak ada yang emergensi wajib ketemu dengan saya, kata Pak Bupati. Saya bilang itu memang kita harapkan gitu. Jadi setiap pertemuan 3 triwulanan itu kita sampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Apa dampak yang paling ketara ketika big data yang amburadul seperti itu, Bapak? Ada ya, kalau Mbak selama ini mengikuti perkembangan mutasi, beberapa kali mutasi kita kan bermasalah, Pak. Sampai ada umpamanya orang sudah meninggal masih namanya ada umpamanya. Loh, itu kan mohon maaf kayak yang paling parah, Pak, ada satu sekolah umpamanya diisi oleh 2 kepala sekolah. Ada? Loh ada. Dulu sempat terjadi kok. Kemudian? Ya akhirnya dilakukan perbaikan. Nah itu kan karena pangkalan data. Masa gak bisa loh. Ini yang pensiun mana, yang masih PLT mana, kemudian yang harus dimutasi siapa aja. Ini
Ini kan tumpang tindih. Banyak itu dari sisi pengisian kepala sekolah, dari guru umpamanya. Ada guru yang umpamanya di sekolah ini sudah ada gurunya untuk sudah cukup, tapi masih diisi lagi, akhirnya benturan. Dia yang sama-sama sertifikasi juga terancam. Guru olahraga umpamanya itu numpuk di satu sekolah. Ada 2 orang yang mestinya hanya cukup satu guru, menjadi ada 2 guru. Di sekolah tidak terlalu jauh dari tempat itu, ada sekolah itu yang butuhkan guru itu umpamanya. Dengan bidang itu, tapi tidak diberi umpamanya. Ini kan kalau tidak berangkat dari data, dari apa? Dari amburadulnya data umpamanya. Nah, ini yang saya bilang bahwa ayo. Jadi memang berat. Saya sering kata teman-teman itu dunia pendidikan, orang yang nggak punya masalah, kalau ingin mau masalah itu ya masuk ke dunia pendidikan. Karena runyam masuk ke pendidikan. Dan saya sering support. Kemarin ketemu Mbak Gadis, ya sabar Mbak Gadis. Jadi mengelola melayani dunia pendidikan itu nggak sama dengan kita ada di DPO umpamanya, yang infrastruktur itu loh, pembangunan infrastruktur yang dengan jangka tertentu hasilnya sudah nampak. Kalau di dunia pendidikan itu ya memang butuh kesabaran. Sudah berbuat masih dianggap tidak berbuat, ya itu risiko. Ya udah, kita sudah kampanye ke sana kemari umpamanya, tapi hasilnya kan memang nggak bisa kayak bangunan. Ini sudah mentereng atau belum kan enggak, itu loh. Ya cuman sekali lagi bahwa kita kan bisa lihat di indikator-indikator tadi itu. Jadi progres, ada raport pendidikan seperti apa, raport pendidikan kita di numerasi umpamanya, di literasinya tambah tahun tambah baik atau enggak, dan alhamdulillah kan Sumeneb terus ada peningkatan itu loh. Ya walaupun umpamanya dibandingkan daerah-daerah lain masih belum menjadi yang terbaik umpamanya, tapi kan bertahap. Gitu mungkin. Kemudian dari tenaga pendidik, ini banyak sekali keluhan-keluhan, katanya belum dapat perhatian serius dari pemerintah. Tanggapan dari DPKS sendiri bagaimana tentang kesejahteraan para tenaga pendidik? Ya, ini bicara juga terkait dengan kekuatan anggaran sih. Bagi saya memang ya kebijakan 20% undang-undang untuk dunia pendidikan ini, saya baca itu masih belum maksimal itu terserap pada peningkatan kualitas sumber daya kita. Masih dipotong untuk hal-hal lain lah, untuk pembangunan sarana dan prasarana dan lain-lain umpamanya. Yang itu juga memakan banyak anggaran umpamanya. Tapi paling tidak ya umpamanya kita ada bansos lah. Ada program-program pemerintah di dunia pendidikan yang bansos itu diperuntukkan memang untuk guru-guru yang kayak tadi umpamanya, yang belum sejahtera umpamanya. Itu sudah ada lah, walaupun umpamanya itu masih kalau dihitung secara nominal masih terlalu naif lah bagi mereka yang setiap hari mendedikasikan hidupnya itu untuk menyiapkan generasi bangsa umpamanya. Ya, tapi paling enggak kan ada ikhtiar, sudah mulai bagus umpamanya. Ya kita support terus ke depan, ya jangan puas lah. Ini terus harus ada hal-hal perbaikan, termasuk umpamanya lembaga-lembaga di luar pendidikan formal umpamanya, kayak yang non formal umpamanya, ini juga kan harus menjadi perhatian juga kan, dan itu tidak sedikit di kita itu. Tapi lagi-lagi kita berharap, kita bilang bahwa ya mulai juga dengan datanya, karena nanti sudah ada di sini ada. Jadi satu orang bisa menerima beberapa tunjangan karena data kita itu amburadul. Ini ternyata sudah ada di sini masih ada juga umpamanya. Di sini ada, di situ ada, tapi kan beda lembaga. Jadi seperti itu, Pak. Ya, tapi kan satu orang umpamanya. Nah, ini yang ke depan masih PR kita lah dalam dunia pendidikan itu. Lagi-lagi soal data ya, Pak. Ya, maka ya kesimpulan sementara kita itu kalau mau memulai itu ya mulai dulu dari hal-hal itu dulu. Hal paling sederhana itu dulu. Sederhana tapi rumit gitu loh. Saya bilang pengisian dapodik itu bukan tidak benar, sudah benar. Cuman tidak jujur gitu loh. Sudah benar kan tidak jujur kita. Nah, tidak jujur dalam segi apa? Contoh jumlah siswa, sarana mohon maaf, ada sekolah umpamanya yang tiap tahun dapat bantuan MCK terus umpamanya. Sampai satu sekolah berapa MCK-nya umpamanya? Melebihi
apa jumlah rasio siswa yang ada di situ. Nah, kayak itu kan itu bisa dilihat dari pengisian dapodiknya umpamanya. Nah, bagaimana dia menginput sarana dan prasarana fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kadang ada sekolah itu ya modusnya macam-macam karena takut sekolahnya dibilang jelek, akhirnya yang tidak baik dibilang baik itu loh, dilaporkan baik umpamanya. Akhirnya apa? Yang dibantu kan yang tidak baik, yang kurang. Nah, itu pada sarana dan prasarana fasilitas umpamanya. Pada wilayah siswa dulu umpamanya. Masih sering kita jumpai data anak ini ketika dicek umpamanya jumlah siswanya sekian tapi di laporannya sekian. Walaupun ya sekarang insya Allah sudah terminimalisir kayak gitu. Karena ya secara bertahap saya melihat secara nasional juga ini sudah ada perbaikan data secara keseluruhan dengan berpangkal pada nomor NIK kita. Jadi itu menjadi nomor pokok yang akan dipakai oleh pemerintah pada semua kebijakan namanya. Ini untuk meminimalisir data ganda seperti yang disampaikan tadi. Gitu. Kalau untuk peningkatan SDM tenaga pendidik sendiri apakah juga wewenang dari DPKS seperti itu? Iya, kita mendorong, Mbak. Jadi pada wilayah eksekusinya ya tetap birokrasi, tetap OPD. Ya, jadi pada umpamanya ya kita terus menggelorakan bagaimana pelatihan umpamanya bimbingan kelompok-kelompok kerja itu tumbuh subur di dunia pendidikan. Makanya kita mendorong itu. Tapi bukan kita kemudian yang melakukan itu. Kalau berkolaborasi monggo, umpamanya kita bagian apanya ya monggo, itu bisa saja. Jadi butuh umpamanya karena kita punya beberapa teman yang ahli di bidang ini kemudian bekerja sama dengan dinas di bagian itu umpamanya ya kita diminta untuk ya itu boleh itu loh. Tapi kalau tupoksi secara umum yaitu menjadi tanggung jawab dinas pendidikan gitu loh. Gitu. Jadi bukan ranah dari DPKS seperti itu Pak ya? Iya, tidak sampai pada ranah itu kita itu loh. Ya. Mungkin terakhir ada yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb seputar dunia pendidikan? Saya begini, jadi pendidikan itu tidak hanya milik kita, milik dinas pendidikan, milik dewan pendidikan. Pendidikan ini menjadi milik kita bersama. Jadi bagus atau rusaknya pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lebih-lebih bagaimana menyiapkan generasi kita ke depan. Maka saya berharap masyarakat tidak acuh ke dunia pendidikan. Tidak cukup hanya menyerahkan anaknya setelah itu selesai, enggak. Tapi masyarakat dengan porsinya juga mari terus juga mengawal, berpartisipasi bagaimana pendidikan ini semakin baik. Jadi itu kita tidak bisa bekerja secara maksimal jika partisipasi, kolaborasi dan sinergisitas dari semua elemen itu tidak terjalin dengan bagus. Itu mungkin. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang dicita-citakan DPKS untuk lebih berkembang mutu pendidikan Kabupaten Sumeneb bisa tercapai dengan bantuan masyarakat semuanya gitu ya Pak ya. Karena tidak ada hal yang baik kalau tidak dibantu oleh masyarakat sekitar juga. Jadi ya contoh sederhana ini Bapak, contoh sederhana. Kenapa kemudian indeks pembangunan manusia kita itu rendah umpamanya? Ini karena salah satunya kita malas untuk ngupdate umpamanya jenjang pendidikan kita. Bisa saja orang yang sudah nikah masih mengaku tidak nikah di KTP. Itu ada loh. Umpamanya sudah S1 masih ditulis pelajar umpamanya. Sudah doktor masih ditulis ini, itu kan menjadi penyumbang data yang tidak bagus juga. Nah, ini mestinya kayak kecil-kecil hal-hal kayak gitu itu laporkanlah. Saya sudah menikah umpamanya, biar tidak di KTP tulis status masih belum menikah terus, itu bahaya itu. Nah kayak gitu itu menjadi, maksud saya ini contoh analogi sederhana bahwa ya kadang kita tidak langsung masuk ya masyarakat itu ya males itu sudahlah. Ini sudah pendidikan S2 tapi di anunya masih tertulis di data pangkalan datanya masih tulis sarjana S1 umpamanya, itu kan akhirnya terekam bahwa oh iya tingkat pendidikan di Kabupaten Sumeneb masih rendah umpamanya kan kayak gitu. Nah ini hal-hal kecil contoh kayak gini ini penting ya. Mari kita sekali lagi bersama-sama lah Bismillah. Jadi sehebat apapun pemimpin kita
termasuk para perwakilan kita umpamanya yang ada di dewan di BRD maupun di instansi pemerintahan itu, kalau tidak kita bersama-sama nggak bisa.